Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan fun reading lagi dengan tema ciri-ciri dari soulmate-mu. Ya, soulmate bisa pacar, bisa sahabat, intinya soulmate. Nah, kalau soulmate itu berarti dia ini adalah berpotensi miliki kayak hubungan sama kamu, kayak melihat kamu dari apa adanya, terus dia bisa melihat kayak wow, kayak ada kecocokan, ketertarikannya tapi dari hati gitu. Oke. 2 file aja, Yuki sama Tohru. Silakan kalian pilih yang mana yang kalian inginkan, dan karena ini fun reading tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke sini ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada WA, kontak yang bisa dihubungi, harganya sudah tertera seperti itu. Oke, kita akan mulai readingan hari ini. Kalau gitu soulmate-mu kita mulai dari Yuki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 of Wands. Ada yang udah bertemu sih, kebanyakan udah bertemu. Nine of Cups, Page of Swords, Seven of Swords, soulmate-mu. Ciri-ciri soulmate-mu ya. Ini bisa pacar, bisa gebetan, bisa sahabat, bisa orang terdekat. The High Priest. Ini banyak yang udah bertemu, ada The Moon. Wow. Di sini banyak yang sudah bertemu soulmate-nya. Aku melihat kalian ada yang sudah bertemu. Terus kayak cuman say hey doang gitu, belum bisa menegur banyak. Terus aku melihat di sini karena kamu kayak lagi membutuhkan seseorang, orang lain. Nah, dan itu adalah yang masuk dalam kriteria kamu. Jadi kayak soulmate-mu tuh agak dijauhin dari kamu. Padahal sebenarnya kamu sama dia tuh berpotensi punya hubungan ini, gitu. Bisa vice versa. Jadi di sini kamu kayak menghindar dari dia, kayak berjalan berbeda dari dia. Padahal sebenarnya soulmate kamu tuh udah dihadirkan sama Tuhan, tapi kamu kayak masih mikir-mikir. Soalnya banyak yang aku lihat di sini lebih banyak mencari orang yang masuk kriteria dia ketimbang menerima orang yang datang buat dia gitu. Jadi di sini tuh kayak ibarat kata kamunya lebih suka mencari orang yang masuk dalam kriteria kamu, terus masuk dalam hobi kamu atau percakapan kamu. Sedangkan si soulmate ini tuh kayak dia lebih banyak slow, diam gitu. Karena kamu orang yang termasuk extrovert. Nah, soulmate itu kan sebenarnya jatuhnya kayak membantu kita untuk melawan masalah gitu. Jadi kayak gini nih. Aku susah ngomongnya. Jadi gini, kalau misalkan kamu punya seseorang, nah itu orang berlawanan sama kamu. Kayak misalkan kamu kan extrovert banget. Nah, pacar kamu agak pendiam, kalem gitu, introvert. Nah, di sini kalian tuh bagaimana cara bisa
bekerja sama yang baik. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kamu tuh melihat orang lain dari persepsi kamu, perspektif kamu, kamu tuh butuh orang yang sangat dominanin kamu. Sedangkan si soulmate kamu ini orangnya cukup kalem, pendiam, terus fokus sama tujuan dia gitu. Dia adalah orang yang sangat dewasa dalam menyikapi masalah, terus juga dia adalah kunci kehidupan kamu. Banyak yang lihat sih dia ini orang yang sangat berani mengambil resiko juga gitu, cuman dia modenya mode slow, terus tenang, terus penjiwaannya banyak yang lebih suka menyendiri gitu. Penjiwaannya juga dewasa, cuman dia lebih kalem, terus ada demun, dia banyak meluangkan waktunya untuk sendirian gitu. Jadinya di sini soulmate-mu ini tipe orang yang tidak mau terlalu mengekspos dirinya, sedangkan kamu kan terlalu mengekspos dirinya gitu. Soalnya ya kayak ibarat kata yin and yang gitu, cahaya dan kegelapan, walaupun berbeda tapi saling mengisi satu sama lain gitu. Dan ini seperti itu juga, makanya aku bilang kamu terlalu mencari yang masuk ekspektasi kamu, yang masuk lingkup kamu, harapan kamu gitu. Jadinya ya begini, kamu jadi kayak terlalu mengikuti arus kamu, ekspektasi kamu. Jadi kamu nggak sadar, nggak pernah menyadari kalau sebenarnya dia itu udah datang gitu. The Age of Cups, dia akan senantiasa ngebantuin kamu kalau kamu lagi butuh masalah, butuh menyelesaikan masalah, butuh dia. Dan dia tuh orangnya datangnya gitu, kalau misalkan kamu minta bantuan dia langsung gercep. Terus kayak ibarat kata dia tuh orangnya nggak pandang bulu. Kalau misalkan kamu lagi kesusahan, dia pasti datang selalu ngelindungin kamu. Itu naluri hati dia aja gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada rasa suka, nggak ada rasa apa gitu, tapi hatinya tergerak kalau dia tiba-tiba ini dia pengen ngebantuin kamu. Kalau ada sesuatu yang ini pasti dia selalu gercep gitu. The Six of Pentacle, aku melihatnya gini, dia juga seneng banget ngebantuin kamu. Jadi di skala sibuk pun dia akan senantiasa ngebantuin kamu walaupun dia sibuk banget ya. Aku melihat banyak yang soulmate-nya tuh bener-bener yang udah kerjanya itu hectic banget, sampai yang banyak yang kelelahan gitu karena nge-force dirinya sendiri gitu. Ten of Swords. Dan perlu diingat, kamu ini adalah orang yang sangat ideal, melihat orang dari kacamata kamu, sedangkan dia enggak. Dia ini pernah tersakiti sedalam-dalamnya, pernah banget yang namanya jatuh cinta tapi down gitu, sampai mungkin mau menikah tapi ujungnya berantakan gitu. Jadinya di sini kayak dia pernah disakiti orang gitu loh yang aku lihat. Jadi kamu harus bisa sadar kalau misalkan ada orang loh yang peduli sama kamu tanpa dia disuruh pun dia akan senantiasa mau ngebantuin kamu gitu. Ada The Tower, walaupun kamu masih menutup diri, masih berharap orang lain yang akan membantu kamu, berharap orang lain yang senantiasa membantu kamu. Di sini aku melihatnya kamu masih menutup diri, nggak mau terbuka pada orang lain, nggak mau terbuka dengan hubungan gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh masih ingin mencari yang sesuai dengan ekspektasimu. Sebenarnya kamu bisa melihat potensi-potensi hubungan tuh dari orang yang berbeda dari ekspektasi kamu, yaitu soulmate kamu ini tuh cukup berbeda ekspektasi gitu. Ada Nine of Swords, kamu yang banyak terluka pada akhirnya karena kamu nggak sadar kalau misalkan apa yang kamu lihat selama ini tuh
hanya semu gitu, hanya semu karena kamu terlalu berkacamata pada ekspektasimu gitu. The Four of Cups. Cobalah untuk berdiskusi pada orang yang lebih bijak, orang yang lebih paham kamu, orang yang lebih mengerti keadaan dan posisi kamu, dan kamu akan dipertemukan pada saat yang tepat sama soulmate kamu ini gitu. Tapi untuk sekarang sih belum, karena aku melihat soulmate kamu juga nggak berani karena kamunya masih terlalu berekspektasi tinggi sama seseorang yang lebih baik daripada dia. Jadi kamu kadang suka membandingkan soulmate kamu juga ini kepada orang-orang yang dekat sama kamu. Seems like tragic, tapi ya gimana ya, namanya juga hidup ya, kadang kita harus tahu jelek-jeleknya dulu, kalau udah tahu baru tuh. Getting know to each other as you reveal your innermost self to each other, you bond depend. Yes, di sini aku melihat kalian harus percaya pada perasaan, percaya pada diri sendiri, dan cobalah untuk percaya pada orang yang ada di sekitar kamu gitu ya, yang berpotensi menjadi jodoh kamu, berpotensi menjadi soulmate kamu. Dan kamu harus percaya orang itu ada, saling mengenal lah satu sama lain. Lupakan ekspektasi tinggi kamu, biarkan nalar kamu yang berbicara, biarkan hati kamu yang berbicara. Ekspektasi boleh tinggi, cuman ada sesuatu yang harus kamu pikirkan. Ada orang yang lebih sayang padamu gitu, orang yang lebih sayang daripada kamu mengejar, lebih baik dicintai. Wow, kata-kata gue dalam rupanya. Oke, terima kasih ya, semoga kamu diberikan ketabahan, kenyamanan hidup, dan lebih bisa bijak dalam mengambil keputusan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Sebenarnya aku pingin main ini karena apa ya, aku pingin tahu aja, kepo, penasaran siapa sebenarnya yang kita pikirkan saat ini, yang datang ke kita, yang ternyata tidak disangka-sangka datang tapi ternyata berpotensi jodoh gitu. The Five of Cups, kalau kan kadang nggak disangka-sangka. The Hierophant. Oke, jadi gini, dia soulmate-mu adalah orang yang sangat bisa melakukan hal multitasking gitu. Lalu dia banyak kebimbangan ya. Five of Cups itu kan ngelambangin banyak menyendiri, banyak kebimbangan, banyak mau melihat dulu gitu. Sedangkan The Hierophant dia lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan sekarang, mendekatkan diri pada Allah, the world, menjadi diri yang lebih baik gitu. Aku melihatnya seperti itu. Dia juga adalah orang yang lagi berusaha mencari jati diri, terus menjadi diri sendiri untuk saat ini gitu. Terus juga ada the world, dia lagi mencari tahu apa yang dia inginkan gitu loh. The Star juga, dia lagi berusaha untuk menjadi apa ya, orang yang baik di antara orang-orang sekitarnya gitu. Jadinya dia lagi berusaha untuk menjadi bintang itu, bintang buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Seakan dia tuh pingin tahu orang-orang tuh sebenarnya tulus nggak sih sama aku gitu. Jadi dia berusaha untuk baik pada semua orang gitu. Ciri-cirinya seperti itu. Eight of Swords. Walaupun sebenarnya hatinya itu rapuh, hatinya tuh lagi nggak bisa
bahagia seperti dulu. Aku melihat banyak yang kekecewaan yang ada di dirinya. Dia berusaha untuk menenggelamkan dirinya, rasa bersalahnya atau rasa kecewanya dengan cara menjadi orang yang lebih bijak sekarang, lebih pendekatan kepada orang terdekat, terus berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda juga, mencari jati dirinya gitu. The Dead, dia habis mengalami transisi yang besar di dalam hidupnya. Dia harus mengakhiri apa yang selama ini sudah terjadi gitu. Seakan dia tuh udah saatnya untuk rehat dari masalah. Dia lagi banyak yang healing. Kamu sama dia sepertinya sudah bertemu, tapi saat itu masih belum sadar. Kalau misalkan dipertemukan lagi suatu hari, tolong katakan pada dia kamu akan bahagia bersamanya. Ada Ten of Swords. Dia sedang mengalami kegagalan, masalah yang berat, seakan dia tuh udah kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Selama ini dia sering menyendiri tuh cuman buat menutupi kesedihannya dia gitu. Dia sebenarnya menutupi kesedihannya dia dengan cara menyendiri kalau misalkan lagi sendiri, tapi kalau lagi bersama orang lain dia tuh kayak pingin menjadi orang yang bisa ngebantuin orang gitu. Eight of Pentacle untuk saat ini sih lebih baik kamu ngebantu dia dengan cara ya, misalkan kalau dia lagi nggak sibuk, senggang, kamu bantu dia dengan cara ngajak makan, hangout, ngobrol di sini. Banyak yang soulmate-mu tuh lagi kayak bersedih gitu, merenung. Dan ini bisa menjadi teman dekat kamu, aku lihatnya gitu. Teman dekat kamu, orang yang dekat. Karena selama ini dia ngerasa dibodohi sama orang lain. Terus this time for her atau him untuk move ke kehidupan yang lebih baik gitu. Karena dia harus memulai lagi dari nol ya, memulai lagi dari nol, berusaha untuk berpikir jernih, berusaha untuk membuka dirinya gitu. Orang ini sangat baik, cuman pada akhirnya dia harus kena imbasnya karena orang-orang di sekitarnya itu terlalu manfaatin dia. Jangan sampai kamu ikutan ya. The Nine of Cups, padahal dia adalah orang yang sangat bijak, sangat dewasa, sangat berpikir logika, dan dia adalah orang yang cukup penyayang gitu, penyayang banget. Tapi gitu, ada aja orang yang datang ke dia cuman mau manfaatin dia. Makanya dia tuh kayak hati-hati sekarang kalau ketemu orang gitu. Karena dia adalah seorang Queen of Pentacle. Dia ini sangat pintar dalam karir, dalam usaha gitu. Jadi banyak orang yang memanfaatin dia juga karena hal itu gitu. Makanya aku kasihan sih kadang sama orang seperti ini. Jadi dia hidupnya jadi nggak bebas, terus banyak pikiran jadinya. Lalu kasihannya lagi adalah orang-orang di sekitar itu tuh nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh butuh perlindungan dari kesepiannya dia, kesedihannya dia. Orang-orang di sekitar tuh malah ninggalin dia karena mereka mengiranya kalau dia itu gimana, padahal sebenarnya dia itu cuman biar nggak menutupi kesedihannya, biar nggak rapuh gitu. Dia terlalu rapuh sebenarnya, terlalu rapuh sampai dia harus menutupi diri yang aslinya.
Dia kayak berusaha menjadi orang lain gitu. Apa karena bukan berusaha menjadi orang lain ya, berusaha untuk menutupi dirinya dengan cara banyak ngobrol sama orang gitu. Aku melihatnya di sini ada wedding ya. Kamu dan soulmate-mu ini kalau kamu peka aja, kamu bisa membuat dia lebih baik, terus kamu juga bikin dia lebih bahagia, atau mungkin hubungan kalian nanti akan mengarah ke pernikahan gitu. Jadinya kalian jangan putus asa juga. Kalau misalkan dia sifatnya, kalau kalian bertemu dengan dia, berarti orang ini adalah orang yang tepat buat kamu gitu. Aku melihatnya gitu. Cuman kalian harus peka gitu. Sekarang kamu harus peka sama perasaan kamu, tujuan hidup kamu, biar dianya nggak pergi atau misalkan nggak ngerasa kamu tuh cuma mau main-main gitu ke dia. Aku merasa dia ini sangat butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Wow, kasihan sih. Karena itu yang pile 2 ini nih, kalian harus bisa menjadi orang yang tepat buat dia gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka bisa langsung share ya. Dan kalau kalian ingin personal reading, aku ingatkan bisa cek deskripsi, ada harga dan kontak yang bisa dihubungi. Oke, see you. Terima kasih. Salam Queen Tarot Semesta.